Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di video yang kedua ini saya akan mengulas tentang pembuktian bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam dan Al-Quran adalah wahyu. Tetapi karena materi ini cukup panjang, jadi saya membaginya dalam beberapa bagian. Singkat saja, sekarang kita mulai bagian yang pertama. Pembuktian bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam dan Al-Quran adalah wahyu. Saya tidak menggunakan istilah Tuhan karena Tuhan dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arabnya ada Rabb, ada ilah. Yang kita bahas sekarang ini Rabb. Apa bedanya Rabb dan ilah? Nanti dalam penjelasannya, dalam perjalanan penyajian materi ini akan ada penjelasannya. Pertama, pengertian Rabb dulu. Bahasa Arabnya ada Rabbun, Robbani atau Robbaini. Itu bedanya Robbani dan Robbaini tergantung pada kata sebelumnya. Itu kaidah bahasa Arab. Saya jelaskan di sini. Arbabun atau arbaban. Kalau dalam bahasa Arab ada singular, ya, mufrad, terus ada dual istilahnya itu. Jadi dalam bahasa Arabnya itu mufrad, musanna, terus jamak. Kalau robbani itu dua rob. Kalau arbabun atau arbaban itu lebih dari dua. Beberapa ayat sebagai acuan. Pertama, surat Ali Imran ayat 64. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak menjadikan sebagian kita bagi sebagian lain sebagai Rabb selain Allah. Di sini digunakan kata arbaban menjadi apa namanya fatain itu ya karena ada kata sebelumnya, itu kaidah bahasa Arab di dalam nahwu. Ini jamak berdua. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang alim mereka, ahbarahum, orang Yahudi, dan rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka, ruhbanahum bagi Nasrani, sebagai Rabb selain Allah. Ketika ayat ini turun, Salman Al-Farisi yang sebelumnya adalah Nasrani mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, tetapi kalau mereka menentukan sesuatu, kalian ikut. Nah. Yang ketiga, surat Yusuf ayat 41. Ahadukuma fayaski rabbahu khamran. Salah seorang di antara kalian maka akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya.
Di Rob di sini bukan Tuhan, tetapi Tuan. Ini beberapa ayat ajuan. Jadi kandungan arti dalam kata Rob ada beberapa. Pertama, penentu. Ini yang saya ceritakan tadi ya, Salman Al-Farisi menjelaskan, lalu Rasulullah menjawab ya, bahwa mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai penentu. Jadi Rob itu penentu, yang menentukan aturan, yang menentukan hukum. Itu kalau kita yakini dia sebagai penentu, maka dia menjadi Rob kita. Kemudian yang kedua, pengatur. Yang mengatur segala sesuatunya harus di sini, di situ, ditempatkan di sini, ditempatkan di situ ya. Jadi Allah sebagai Rabb Alamin itu sebagai pengatur seluruh alam. Yang ketiga, pemelihara. Seorang ayah memelihara anaknya itu disebut Rabb Baba. Ya. Nah, kata kerjanya Rob Baba. Jadi Rob itu pemelihara. Yang keempat, pendidik. Kita sering dengar kata tarbiyah atau murabi. Tarbiyah itu pendidikan. Jadi Rob itu juga pendidik. Yang kelima, yang memberikan atau memenuhi segala keperluan. Jadi yang menjamin terpenuhinya segala keperluan kita ya. Makanya Rob, Allah itu Rob Gunas. Allah yang memberikan keperluan segala manusia. Segala keperluan manusia, balik saya ngomong. Nah, arti ini saya dapat dari buku 4 istilah dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi. Tapi saya lupa penerjemahnya siapa dan terbitan tahun berapa. Saya membacanya itu tahun 1979 dan 1990. Beberapa kali saya baca buku itu. Tapi bukunya entah di mana sekarang itu, ya, karena sudah beberapa kali pindah. Ya, saya nggak tahu lagi bukunya di mana itu. Baik, sekarang kita masuk pada pembuktian. Dalam melakukan pembuktian ini saya menggunakan dua hal, yaitu fakta dan kesimpulan. Dasarnya ini surat Al-Fusilat surat 41 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayat 3. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatambayan hum anahum haq alam yakti birabbika ala kulli syai'in shahid. Akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di segenap penjuru dan pada diri mereka hingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa Allah sebagai saksi? Saya tidak menerjemahkan ayat-ayat itu dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau terjemahan Al-Quran kan terjemahannya begitu. Kenapa saya tidak terjemahkan dengan tanda-tanda kebesaran? Karena dia bukan hanya tanda-tanda kebesaran, ya, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda keadilan, tanda-tanda kepintaran, banyak dari sifat-sifat Allah itu semua tercakup. Dan menurut pemahaman saya, ayat yang dimaksud itu tentu saja ayat kauniyah ya. Itu adalah data yang berisi informasi. Itu adalah ayat. Pengertian umumnya begitu menurut saya. Nah, kita mulai. Faktanya apa? Ada dua. Ada dua fakta. Yang pertama, semua objek yang dapat diamati, pengertian diamati ini dilihat, didengar, diraba, dikecap, dirasa, dipayangkan,
Kalau dikecap itu kan pakai lidah ya. Dirasa tuh pakai hati, dibayangkan pakai otak, diraba tuh pakai tangan gitu ya. Atau pakai, nggak mungkin pakai kaki gitu. Itu semua objek yang bisa kita amati. Jadi nggak ada satupun yang luput tuh. Itu senantiasa mengalami perubahan. Ini fakta pertama. Perubahan apa? Perubahan posisi, atau perubahan bentuk, atau perubahan ukuran, atau perubahan warna, usia, rasa, campuran, senyawaan, dan lain-lain kalau ada. Pasti itu. Senantiasa mengalami perubahan. Tidak pernah tidak berubah. Nggak ada saat yang dia tetap gitu. Minimal usianya bertambah. Minimal itu. Mungkin ukurannya juga, bentuknya, posisinya, ya. Macam-macam. Kita juga manusia begitu. Selalu mengalami perubahan. Hingga ada ungkapan satu-satunya yang nyata adalah perubahan. Fakta yang kedua, setiap objek yang mengalami perubahan tidak mampu menolak perubahan yang terjadi pada dirinya. Seperti yang kita alami misalnya, badan kita bertumbuh dari kecil, remaja, dewasa, nggak bisa kita tolak. Rambut kita tambah panjang, nggak bisa kita tolak. Warna rambut dari hitam menjadi putih, nggak bisa kita tolak. Kita coba manipulasi, kita semir, nanti dari akarnya tumbuh putih lagi. Gitu. Jantung kita berdetak terus tanpa bisa kita tolak. Kita mengalami lelah, lapar, ngantuk, sumuk, pengen mandi gitu, nggak bisa kita tolak. Jadi tidak ada satupun objek yang mengalami perubahan itu mampu menolak perubahannya. Jadi setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, suka tidak suka, senang tidak senang, harus berubah terus-terusan. Nggak mampu nolak. Nggak mampu nolak. Bagaimana nasib kita besok, kita nggak tahu. Ya, terima aja gitu. Nah, dari dua fakta ini saya mengambil kesimpulan, juga dua kesimpulannya. Satu, perubahan yang dialami oleh setiap objek terjadi bukan atas kehendak objek yang bersangkutan. Bukan atas kehendak objek. Walaupun ada kalanya sesuai dengan kehendak objek tersebut. Misalnya, kita ingin pergi ke suatu tempat. Berangkat kita dari rumah, berjalan dengan menggunakan kendaraan atau jalan kaki, sampailah di tempat tersebut. Jadi kita mengalami perubahan posisi di tempat. Sepertinya kan itu atas kehendak kita tuh. Kita yang berjalan, kita yang bersiap-siap. Kita yang sampai ke sana. Tapi apakah kondisi di jalan yang aman-aman saja kita yang bikin? Enggak. Kita tinggal pakai. Kalau kita pakai kendaraan, apa kendaraan tidak ada bermasalah di jalanan? Itu adalah kehendak kita? Bukan. Saya mengalami itu tanggal 3 Desember 2022. Saya sudah bersama istri saya naik motor. Rencananya mau ke Tanah Kusir. Begitu sampai jalan besar, jalan saya sudah pelan-pelan, cukup hati-hati, saya nyebrang, tahu-tahu nyelonong motor, nabrak motor saya. Akhirnya nggak nyampe saya ke sana. Itu perubahan yang tidak sesuai dengan kehendak. Nah, ini yang tidak kita sadari, bahwa banyak hal-hal di luar diri kita yang bukan kita yang mempersiapkannya, tinggal pakai,
Kita nggak sadar bahwa ada sesuatu di luar diri kita yang menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga kita berubah sesuai dengan kehendak kita. Padahal enggak. Bahkan dari awal tumbuhnya keinginan untuk melakukan sesuatu itu bukan kehendak kita. Muncul saja keinginan itu kan. Misalnya saya suka kasih contoh nih. Saya ini penggemar durian. Pada kenyataan sih enggak. Jalanlah Parung misalnya, banyak yang jual durian, tiba-tiba timbul keinginan beli durian kan. Timbulnya keinginan itu kan bukan saya yang bikin, berhenti beli durian sesuai dengan kehendak saya, tetapi bukan atas kehendak saya. Ini kesimpulan pertama. Banyak hal campuran. Yang kedua, jadi kalau bukan atas kehendak kita, atas kehendak objek, maka perubahan yang dialami oleh setiap objek itu terjadi atau berlangsung atas kehendak subjek. Saya menggunakan istilah subjek karena yang berubah itu adalah objek. Kan kalau ada objek ya ada subjek gitu. Kalau siapanya nanti kita bahas. Yang jelas perubahan yang dialami oleh setiap objek terjadi atau berlangsung atas kehendak subjek. Ini kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas siapa subjek itu. Tapi sebelumnya kita ajukan dulu beberapa pertanyaan sekitar keberadaan subjek itu dan jawaban-jawaban. Ada dua kelompok besar. Untuk kesempatan sekarang ini yang kelompok pertama dulu. Karena ada yang bilang, ini agak berat nih bang, jangan banyak-banyak, nanti nggak ketampung. Oke. Pertanyaan pertama, apakah subjek mengalami perubahan? Kan dia kerja terus, nggak pernah berhenti, perubahan terus berlangsung, terus terjadi. Kalau kita yang begitu kan, kita juga mengalami perubahan, tambah pinter, tambah pengalaman, capek, gitu kan. Nah, apakah dia mengalami perubahan-perubahan seperti itu? Tambah pinter, tambah terampil, pengalaman nambah, gitu. Terus lelah, gitu. Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Loh, kenapa? Ini alasannya. Bila subjek mengalami perubahan, maka dia pun tak mampu menolak perubahan yang terjadi pada dirinya. Jadi, dia berubah, nggak mampu dia tolak. Nah, yang mengalami perubahan adalah objek. Kenapa? Karena dua kesimpulan tadi. Pertama, dia tidak mampu. Dua faktor tadi. Faktor yang kedua, tidak mampu menolak perubahan. Yang kedua, apakah subjek memiliki batas ruang? Sebelum dijawab ini, saya akan kemukakan dulu. Apakah ruang ada batasnya? Ada yang jawab, ada. Oke, kita taruh batas ruang itu. Terus, di luar ruang itu apa? Ruang juga. Batasin lagi. Di luarnya apa? Ruang juga. Jadi kesimpulannya, ruang itu tidak ada batasnya. Yang ada batas itu ruangan. Ya. Ruangan. Atau ruang terus ada kata lanjutannya, misalnya ruang kelas, ya, ruang guru, ruang laboratorium. Tapi kalau ruang saja nggak ada batas, nggak ada batas. Di ruang tidak ada batas. Apakah subjek memiliki batas ruang? Batas ruang itu apa? Batas ruang itu adalah sisi-sisi luar dari sesuatu benda.
Misalnya buku itu batas ruangnya ya kulit luarnya itu batas ruang. Kita manusia batas ruang mana? Ya kulit kita ini, kulit, ya, terus apa, rambut, kalau ada rambut, kalau enggak yang botak itu batas ruang. Batas ruang itu menentukan ukuran besar, gitu ya. Nah, apakah subjek memiliki batas ruang itu? Jawabannya tidak. Kalau jawabannya udah tahu tidak, tapi alasannya apa? Nih, bila subjek memiliki batas ruang, pasti dia juga mengalami perubahan posisi. Karena sesuatu yang memiliki batas ruang itu dia berada dalam ruang yang tidak terbatas. Nggak mungkin dia tetap di situ. Pasti berubah posisi. Pindah dia. Pindah ke sana, pindah kemari gitu. Nah, yang mengalami perubahan posisi adalah objek. Pertanyaan ketiga. Apakah subjek memiliki batas waktu? Artinya, apakah dia tadinya tidak ada, terus ada, kemudian tidak ada lagi? Batas waktu itu usia. Sebelum dijawab itu, pertanyaannya, waktu ada batasnya atau tidak? Kalau ada batas waktu, sebelum waktu apa? Setelah waktu apa? Waktu juga. Kasih batas lagi. Waktu juga. Jadi waktu juga tidak ada batas. Sama seperti ruang tadi, tidak ada batas, waktu juga tidak ada batas. Nah, apakah subjek memiliki batas waktu? Jawabannya tidak. Kenapa? Bila subjek memiliki batas waktu, pasti dia mengalami perubahan usia. Dan akhirnya punah, karena ada batas waktunya. Tak berapa puluh juta tahun, tapi akhirnya punah. Yang mengalami perubahan usia adalah objek. Di sini kita lihat pressingnya, penekanannya adalah pada perubahan. Pada perubahan. Yang keempat, apakah subjek berjarak fisik dengan objek? Jarak fisik tuh nggak nempel gitu, nggak nyentuh, nggak berimpit, gitu ya. Ada jaraknya, apakah sesenti, apakah 1 sentimeter, 1 mikrometer gitu, atau 1 meter gitu ya. Jawabannya, maaf. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Bila subjek berjarak fisik dengan objek, maka dia memiliki batas ruang. Karena objek punya batas ruang. Contoh gampangnya, satu orang punya jarak dengan orang lain, karena dua-duanya punya batas ruang. Jadi kalau subjek itu punya jarak fisik dengan objek, subjeknya juga punya batas ruang. Ada jaraknya dengan objek. Nah, tadi sudah kita bahas, yang memiliki batas ruang adalah objek. Yang kelima, apakah subjek berimpit atau menyatu secara fisik dengan objek? Tadi kan nggak ada jarak nih. Sekarang apakah dia berimpit, nempel gitu? Atau malah nyatu dengan objek? Jawabannya juga tidak. Jadi duga lah ya. Rasanya, bila subjek berimpit atau menyatu secara fisik dengan objek, maka dia akan mengalami perubahan ukuran atau posisi ketika objek mengalami perubahan ukuran atau posisi. Kalau dia berimpit, nempel gitu, begitu si objek makin besar, dia ya jadi makin kecil kan gitu ya. Kalau dia menyatu, makin besar, sama-sama makin besar gitu kan. Itu kalau dia berpindah karena nempel, ikut berpindah gitu.
Nah, yang berimpit atau menyatu dengan objek adalah objek. Jadi, yang mengalami perubahan ukuran posisi adalah objek. Pertanyaan ke-6. Apakah subjek terdiri dari unsur-unsur? Jawabannya ya tidak. Maksudnya unsur-unsur itu elemen-elemen gitu ya. Satuin gitu, dari partikel-partikel kah, dari apa gitu ya. Satuin. Jawabannya tidak. Alasannya, bila subjek terdiri dari unsur-unsur, maka subjek tersebut baru ada setelah penyatuan unsur tersebut, setelah pelaksana penyatuan unsur tersebut selesai penyatuan unsur-unsur. Jadi ada sesuatu di luar dia yang menyatukan unsur tadi. Setelah terjadi, selesai, baru dia ada. Dengan demikian, keberadaan subjek tergantung pada pelaksana penyatuan unsur. Yang terdiri dari unsur-unsur adalah objek. Kalau di sini jelas benar dia objek ya. 7. Ini pertanyaan terakhir dari kelompok pertanyaan pertama. Apakah subjek tergantung pada yang lain? Pasti tidak. Yang tergantung pada yang lain adalah objek. Untuk bagian pertama dari pembuktian ini cukup sekian dulu. 7 pertanyaan tadi kalau direnung-renungkan agak berat juga, tapi bisa kita bayangkan dari ke-7 pertanyaan itu bahwa subjek itu tidak bisa kita bayangkan. Otak mungkin tidak terima, tapi tidak bisa kita bantah. Karena apa? Perubahan terjadi kok. Itu. Nah, untuk bagian kedua, pertanyaan bagian kedua, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada di antara Anda yang ingin subscribe, karena menganggap ini bermanfaat, ya silakan subscribe. Kalau Anda menganggap ini bagus dan Anda sukai, silakan diklik like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu dibagi-bagikan ke orang lain, silakan share. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.